Nyonya Ji, penyebab penyakit Tuan Muda Ji untuk sementara ini masih belum ditemukan. Apa? Seluruh anggota asosiasi nadi obat Jiuzhou kalian adalah keturunan langsung dari keluarga praktisi pengobatan Tiongkok tradisional di berbagai daerah, memegang hampir 1000 salinan resep kuno yang langka, dan Anda sebagai ketua ternyata tidak berdaya sama sekali. Saya menginvestasikan lebih dari 2 triliun rupiah setiap tahun kepada asosiasi kalian untuk penelitian, ternyata kalian bahkan tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Apakah saya sedang memelihara sekelompok orang tidak berguna? Nyonya Ji, Anda bisa mencoba mengundang dokter dari Rumah Sakit Jintang, siapa tahu mereka bisa menemukannya. Rumah Sakit Jintang? Maksud Anda Rumah Sakit Jintang yang memiliki teknologi internasional paling mutakhir itu? Pergilah, berikan apapun harganya demi mendatangkan dokter dari Rumah Sakit Jintang untuk mengobati Tuan Muda. Baik. Ibu, aku sudah mendatangkan Direktur Lee dari Rumah Sakit Jintang untuk mengobati kakak. Direktur Lee, tolong segera periksa putra saya. 2 hari yang lalu, dia tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Itu membuat saya sangat cemas. Tolong cepat periksa dia. Penyakit Tuan Muda Ji ini disebabkan oleh depresi yang terpendam, tetapi gejalanya sedikit sulit untuk dipahami secara pasti. Sepertinya kita harus meminta direktur utama kami untuk turun tangan. Kalau begitu, cepat panggil Direktur Utama Anda ke sini. Benar, Direktur utama kami sangat misterius, hanya wakil Direktur Sun yang pernah bertemu dengannya. Lagi pula, beliau sudah menyembunyikan keberadaannya selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang bisa menemukannya. lalu, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Tuan Muda Ji, yaitu tabib Dewa Tamu Dunia Fana. Tamu dunia fana, katanya orang ini memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali yang sudah meninggal, dan segala macam penyakit aneh bukanlah masalah baginya, maka dengan bantuannya penyakit putra saya pasti bisa disembuhkan. Hanya saja, meskipun ada beberapa kabar mengenai keberadaannya di dunia luar, mencari orang ini akan sangat menyulitkan. Cari, kerahkan dana besar untuk menemukan keberadaan tamu dunia fana. Siap. Dr. Wen, Dr. Wen, Dr. Wen, ini adalah telur non-rekayasa genetika yang baru dikembangkan oleh Institut Penelitian Pertanian kami, belum dipublikasikan, silakan Anda coba. Minggir. Biar aku duluan. Dr. Wen, aku sudah menyewa 5 gunung salju berusia ribuan tahun di negara Hua yang kaya akan teratai salju. Selama Anda butuh, aku akan segera mengirimkannya menggunakan helikopter untuk Anda. Aku juga. Dr. Wen, lihatlah. Ini adalah batu giok kualitas terbaik yang digali dari tambang keluarga kami. Sebagai seorang perempuan, semuanya pasti suka tampil cantik. Hei, apa hebatnya barangmu itu? Teratai salju milikku ini yang terbaik. Dasar Pak Tua, beraninya kau mendorongku. Jangan bertengkar lagi, jangan bertengkar lagi. Semuanya, berhenti sekarang juga. Lihatlah kalian semua, masing-masing adalah tokoh besar di industri ini. Mengapa kalian berkumpul di klinik kecilku ini sepanjang hari? Dr. Wen, kami hanya ingin menunjukkan rasa terima kasih kami. Ah, benar sekali. Niat baik ini. Aku terima. Namun, hadiah ini tidak bisa kuterima. Lagi pula, apakah menurut kalian, aku terlihat seperti orang yang kekurangan barang seperti ini? Sudahlah, bawa pulang semuanya. Pelayan, apakah kamu yakin tabib dewa tinggal di sini? Ya, Nyonya. Berdasarkan informasi hasil penyelidikan, tabib Dewa Tamu Dunia Fana memang tinggal di sini. Bagaimana mungkin tabib dewa tinggal di tempat kumuh seperti ini? Sudahlah, asal bisa menyembuhkan penyakit Yanzhou, itu sudah cukup. Ayo pergi. Kalian, siapa di antara kalian yang merupakan tabib Dewa Tamu Dunia Fana? Aku adalah Dr. Wen, di sini. Apakah Anda berdua datang untuk berobat? Kudengar tabib dewa, di sini memiliki keahlian medis yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali yang sudah tiada. Aku memohon kepada Anda, tolong selamatkan putraku. Bawa kakakku masuk. Itu dia. Tang, apakah kamu bersedia menjadi kekasihku? Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Terima dia. Azou, ada urusan yang harus kuselesaikan hari ini. Aku harus pergi lebih awal. Hati-hati di jalan. Kakak Zhou, katamu Wen Tang, ini adalah putri sulung keluarga Wen yang tidak berguna. Apakah kamu benar-benar akan menikahinya? Benar kakak Zhou, keluargamu adalah yang terkaya di kota Jiang, sementara Wen Tang berasal dari keluarga yang tidak sebanding. Tidak mungkin hanya karena dia pernah menyelamatkanmu, kamu benar-benar harus menyerahkan dirimu untuk membalas budinya. Walaupun kau bisa setuju, apakah ibumu akan setuju? Apa yang kau pikirkan? Ini hanya untuk bersenang-senang saja. Memang kakak Zhou kita yang paling mengerti cara menikmati hidup. Kakak Zhou kita ini sudah melewati ribuan bunga, namun tidak ada satu helai daun pun yang menempel.
Orang ini tidak akan aku tolong. Apa? Benar-benar keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Keluarga Ji kami adalah orang terkaya di kota Jiang. Kami bahkan belum meremehkan klinik kecilmu yang payah ini. Kau malah bersikap sombong sekarang. Tidakkah kau takut menyinggung keluarga Ji kami? Orang terkaya di kota Jiang? Siapa yang tidak tahu soal itu? Duh, aku jadi sangat takut. Apa yang kalian tertawakan? Membiarkan gadis ingusan sepertimu mengobati tuan muda sulung keluarga Ji adalah kehormatan bagimu. Jika menyinggung keluarga Ji kami, tidakkah kau takut klinik kecilmu ini tidak bisa beroperasi lagi? Keluarga Ji kalian benar-benar sangat berwibawa. Benar sekali. Beraninya berkata akan membuat klinik Dr. Wen tidak bisa beroperasi lagi. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah aku dengar tahun ini. Hahaha. Kami kesini untuk berobat, bukan untuk mencari masalah. Baik, Nyonya Ji, Anda benar-benar memelihara seekor anjing yang sangat penurut. kau Apa aku sudah terlalu baik padamu? Keluarga Ji kami bisa menghancurkanmu hanya dengan satu tangan. Aku malah ingin melihat bagaimana Nona Ji si orang terkaya ini hanya dengan satu tangan bisa menghancurkan Dr. Wen kami. Kau Diam, Dr. Wen. Putriku Qinghe sudah aku manjakan secara berlebihan. Mohon maafkan jika ada perkataannya yang menyinggung Anda. Selama Anda bisa menyelamatkan putraku, aku akan menyetujui syarat apapun. Aku tidak membutuhkannya. Selama kau bisa menyelamatkan putraku, aku akan memberikan setengah saham klan Ji padamu, ditambah dengan 3 syarat. Aku tidak tertarik. Silakan kalian pulang. Dr. Wen, bukankah Anda menjadi dokter untuk menyembuhkan dan membantu orang? Pasti ada alasan mengapa Anda tidak mau menyelamatkan putraku? Saya Wen Tangtang, mengobati orang, mengikuti aturan pertama, yaitu hanya menolong orang baik, tidak menolong orang jahat, dan terlebih tidak menolong orang dengan akhlak yang buruk. Nyonya Ji, silakan pulang. jangan bersikap tidak tahu diri. Tuan muda kami berhati baik, mana mungkin dia menjadi orang yang bermoral buruk seperti yang kau katakan? Oh, aku mengerti. Wanita ini hanya ingin imbalan lebih banyak dari keluarga Ji. Biar ku beritahu bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Berisik. Kau berani memukulku? Kau. Jangan tidak sopan. Nyonya Ji, saya akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. 5 tahun yang lalu, saya pernah menyelamatkan seorang pria yang terluka parah. Saya menghabiskan waktu 1 tahun untuk merawat kesehatannya. Saat hari ulang tahunku yang ke-18, dia menyatakan cinta kepadaku dan berkata akan memperlakukanku dengan baik seumur hidup. Memang, dia seperti seberkas cahaya yang menyinari hidupku yang suram. Awalnya aku mengira akan terus bahagia seperti itu. Namun, takdir justru memberiku sebuah tamparan dan menjatuhkanku kembali ke dalam jurang. Ternyata, hubungan yang aku bangun dengan sepenuh hati hanyalah permainan iseng dari orang lain saja. Sejak saat itu, aku pun mempelajari ilmu medis dengan tekun, lalu mengucapkan sumpah yang teguh, hanya akan menyelamatkan orang baik. Sedangkan orang jahat, biarlah dihukum oleh langit. Kami hanya tahu, Dr. Wen hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan 10 masalah besar dalam dunia medis. Namun tidak tahu, dia memiliki pengalaman hidup seperti itu. Benar juga, meninggalkan pria jahat seperti itu adalah hal yang bagus. Dunia medis telah kedatangan Dr. Wen sebagai bintang baru yang sedang bersinar. Ini adalah kehormatan bagi negara Hua kita. Dr. Wen, pria tidak setia yang kamu katakan itu, bukankah itu adalah putraku, Jian Shou? Nyonya Ji sudah bisa menebaknya. Dr. Wen, aku tidak menyangka putraku akan melakukan hal seperti itu. Aku mewakili putraku, meminta maaf kepadamu. Tetapi, aku hanya memiliki 1 putra saja. Aku memohon kepadamu. Tolong selamatkan dia, aku akan bersujud kepadamu. Ibu, jangan dengarkan perkataannya saja. Apa semua yang kamu katakan itu benar? Kakakku orang yang sangat baik. Kamu pasti sengaja menjelekkannya karena tidak bisa menyembuhkannya. Apa kamu tidak tahu malu? Qinghe, kita yang bersalah kepada Dr. Wen sebelumnya. Dr. Wen, aku memohon kepadamu. Tolong selamatkan putraku. Ibu, sudah kukatakan, aku tidak akan menolongnya. Tentu saja dia tidak akan menolong, karena dia sama sekali bukan tabib dewa. Dia sama sekali bukan tamu dunia fana. Sejauh yang saya tahu, tabib dewa saat ini sedang berlibur di luar negeri, sedangkan dia hanyalah seorang penipu. Apa?
Dia bukan tabib dewa? Bu, sudah kubilang perempuan ini adalah penipu. Nama tamu dunia fana ini terdengar seperti milik kakek-kakek. Perempuan ini kelihatannya baru berumur 20 tahunan, pasti palsu. Lagi pula Direktur Lee dari Rumah Sakit Jintang sudah bilang dia adalah penipu. Sekarang ibu percaya kan? Dia dari Rumah Sakit Jintang? Benar, Nyonya. Bahkan Direktur Lee dari Rumah Sakit Jintang pun bilang dia palsu, jadi dia pasti tidak asli. Saya baru saja memeriksanya. Dia hanyalah salah satu dari keluarga Wen, putri sulung yang tidak berguna dan tidak disayangi. Sebaliknya, putri kedua keluarga Wen memiliki bakat medis, baru, berusia 21 tahun, sudah masuk ke Rumah Sakit Jintang dan menjadi anak magang. Benar? Wen Chuning, putri kedua keluarga Wen, aku sedikit mengenalnya. Bakatnya lumayan bagus, sedangkan putri sulung keluarga Wen ini, ku dengar, kuliahnya pun belum selesai. Sekarang nasibnya malang di desa pinggiran kota dan menjadi seorang dokter. Seseorang yang bahkan kuliahnya belum selesai berani mendekati kakakku, sepertinya dia sudah gila karena ingin panjat sosial. Dr. Wen, saya tidak punya dendam dengan Anda. Mengapa Anda membohongi saya? Anda bahkan membohongi saya dengan mengaku sebagai tabib dewa, serta menyuruh saya berlutut kepada Anda. Anda telah menunda pengobatan putra saya. Tanggung jawab ini, apakah Anda sanggup menanggungnya? Pantas saja Dr. Wen tidak mau menolong. Keluarga seperti kalian, memangnya pantas? Betul. Saat kalian membutuhkan Dr. Wen, kalian berlutut memohon, namun saat sudah tidak dibutuhkan, kalian langsung berubah sikap. Menolong orang seperti kalian, itu sama saja dengan menolong seekor ular yang menggigit petani itu. Kalian, berani sekali kalian. Lihatlah, Nyonya Ji, Anda memang sama saja dengan putra Anda, sama-sama munafik dan menjijikkan. Tidak peduli apakah hari ini aku adalah tabib dewa, ataupun bukan. Namun orang kalian tidak akan aku tolong. Silakan kalian pergi. Kebohonganmu sudah terbongkar, tapi masih saja berani menipu di sini. Sepertinya kau benar-benar mencari masalah. Tabib dewa, tamu dunia, fana, memiliki keahlian medis yang luar biasa, bisa menyelamatkan nyawa dari ambang maut. Sedangkan kau hanyalah gadis ingusan, mungkin jenis tanaman obat pun tidak bisa kau kenali semua. Dokter, aku mohon pada Anda, tolong selamatkan anakku. Dokter, saya mohon kepada Anda. Anak saya sudah tidak berdaya, saya mohon selamatkanlah dia. Jangan seperti ini. Cepatlah bangun. Biarkan saya memeriksa kondisi anak ini. Cepat. Wen Tangtang ini sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Dia hanyalah seorang penipu. Yang benar-benar mengerti ilmu medis adalah Direktur Lee dari Rumah Sakit Jintang. Ibu, dia adalah seorang penipu, jangan percaya padanya. Tapi anak saya, bukankah Bibi bilang, kemampuan medis di klinik ini sangat hebat? Apakah saya datang ke tempat yang salah? Anda dari Rumah Sakit Jintang? Benar, saya adalah kepala dokter di Rumah Sakit Jintang. Baik. Anak ini, kuserahkan padamu. Mari kita lihat kemampuanmu. Dr. Wen, membiarkanmu melakukan pengobatan adalah sebuah kehormatan bagimu. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Bu, lihatlah, sudah kubilang kan, dia sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Sekarang dengan tidak tahu malunya, menyuruh Direktur Lee menyelamatkan orang, entah dari mana dia menemukan 3 aktor itu. Beraninya dia bilang ini adalah kehormatan bagi Direktur Lee. Gadis kecil, kalau bisa selamatkan ya selamatkan, kalau tidak bisa menyingkirlah, kami tidak akan merendahkanmu, tetapi jadilah orang yang jujur. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatan dari Rumah Sakit Jintang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat sembarangan. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ini adalah gejala penyumbatan indera Jueyin. Lalu bagaimana ini, dokter? Sebelumnya saya membawa anak saya ke rumah sakit, dokter bilang tidak ditemukan masalah apapun. Saya takut jika seandainya sudah terlambat maka tidak akan sempat lagi. Jangan khawatir, ada saya di sini, pasti akan membuat putra Anda sehat bugar kembali. Gadis kecil, akan kuperlihatkan padamu apa itu teknik pengobatan yang sesungguhnya. Ya, terserah Anda saja. Direktur Lee ini punya kemampuan juga, tapi kemampuannya tidak seberapa. Dia bisa melihat anak ini menderita penyakit penutup indera Jueyin, namun tidak menyadari dokter sembarangan menggunakan obat, yang menyebabkan anak ini mengalami keracunan obat. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mengeluarkan racunnya. Teknik akupunturnya sangat kaku dan ceroboh. Beraninya, dia membawa nama Rumah Sakit Jintang dan mempermalukan diri di mana-mana. Wah,
Apa kau terkejut dengan kehebatan medis Direktur Lee kami? Wajar saja. Yang palsu tetaplah palsu. Cepatlah belajar satu atau dua hal, supaya tidak malu saat rahasiamu terbongkar nanti. Memang pantas disebut sebagai Direktur Lee dari Rumah Sakit Jintang dengan teknik akupuntur yang luar biasa ini. Pasti bisa menyelamatkan anak itu dengan sempurna. Dr. Wen, apakah Anda melihat ada suatu masalah? Urutan penusukan jarum pada titik Shanzong dan Shenmen itu salah. Anak sekecil ini, dia malah menggunakan cara yang memaksa. Dengan menusuk langsung ke titik Renzong anak tersebut, untuk menyadarkannya secara paksa. Jika terjadi sedikit saja kesalahan, anak ini, nyawanya bisa langsung melayang. Menurutku kau hanya iri, karena kemampuan medis Direktur Lee jauh lebih hebat daripada kemampuanmu. Lihat saja nanti setelah Direktur Lee menyelamatkan anak itu, kau tidak akan bisa mengelak lagi. Dalam 3 detik lagi, anak itu pasti akan segera sadar. Benarkah? Terima kasih, Direktur Lee. Terima kasih, Direktur Lee. Direktur Lee, Anda sungguh hebat dalam pengobatan. Tidak seperti orang tertentu, yang jelas tidak punya kemampuan, tapi malah bersikap sok hebat dan tidak mau menolong. 3, 2, 1. Bau kecil, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. Dokter, apa yang sedang terjadi? Aku juga tidak tahu. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa bisa jadi begini? Apakah itu masih perlu ditanyakan? Tadi Dr. Wen sudah mengatakannya, dia salah melakukan urutan penusukan jarum. Dia memaksa anak itu untuk bangun. Sekarang, anak itu pasti sedang dalam masalah besar. Dasar tabib gadungan. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Itu tidak mungkin. Ini jelas-jelas gejala penyumbatan energi Jueyin. Bagaimana mungkin aku salah mendiagnosisnya? Ini benar-benar tidak mungkin. Direktur Lee, bagaimana keadaan anak ini sekarang? Denyut nadinya sudah kacau. Sudah tidak ada harapan lagi. Kita hanya bisa mempersiapkan pemakamannya. Bau kecil, jangan menakutiku. Jangan tinggalkan ibu. Aduh, apa yang harus kulakukan? Apa yang sedang terjadi? Dasar tabib gadungan, aku akan menghabisimu. Kau harus menebus nyawa anakku. Siapa bilang anak itu tidak bisa diselamatkan? Dokter Wen, apakah Anda bisa menyelamatkannya? Aku memohon padamu. Asalkan Anda bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Aku bersujud padamu. Sudahlah, jangan begitu. Keahlian Direktur Lee saja sudah tidak berdaya. Untuk apa kau yang tidak mengerti medis ikut campur? Nona benar. Sepertinya Wen Tangtang hanya datang untuk membuat kekacauan. Direktur Lee adalah kepala dokter di Rumah Sakit Jintang yang terkemuka di dunia. Bahkan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan oleh gadis kecil bau kencur sepertimu? Jika ada yang berani menghalangi Dr. Wen, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku melawan kalian. Anda ini, sudah saya katakan tidak bisa diselamatkan lagi. Sekalipun tabib Dewa Tamu Dunia Fana datang, dia juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Cepat menyerahlah. Oh, benarkah? Simpan pisaumu itu, aku bisa membantumu. Menyelamatkan anakmu kembali. Anakmu ini memang mengidap sindrom penyumbatan meridian Jueyin. Namun dikarenakan dokter yang tidak bertanggung jawab, memberikan obat yang salah, membuat anak ini mengalami keracunan obat. Sedangkan teknik akupunkturmu memiliki khasiat untuk melancarkan peredaran darah, menyebabkan racun di dalam tubuh sang anak, menyebar dengan cepat ke seluruh anggota gerak. Lihatlah, pantas saja Nyonya sampai percaya. Bicaranya terdengar sangat meyakinkan. Jika aku tidak tahu lebih awal bahwa dia adalah penipu yang menyamar sebagai tabib sakti, aku mungkin benar-benar akan mempercayainya. Aku adalah seorang dokter. Bagaimana mungkin aku tidak tahu jika dia keracunan? Jangan bicara sembarangan di sini. Itu karena wawasan kalian yang sempit. Kau pikir semua orang sama seperti kalian? Coba kita lihat, jika kau tidak bisa menyelamatkan anak ini, bagaimana kau akan menjelaskannya kepada keluarganya nanti?
Apa yang mau kau lakukan? Anda melakukan ini malah mencelakakan orang lain. Benda ini bagaimana bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia? Tadi saya sudah katakan, racun di tubuh anak ini sudah menyebar. Satu-satunya cara adalah memaksa racunnya keluar. Ini. Dr. Wen, apakah ini akan berhasil? Anak saya tidak akan berada dalam bahaya, bukan? Tenang saja, selama anak itu di tangan Dr. Wen, nyawanya tidak akan terancam. Saya pernah mendengar Wakil Direktur Sun bercerita bahwa direktur kami juga memiliki seekor serangga hitam seperti ini yang mampu menyedot racun manusia. Mungkinkah dia adalah... Ibu, aku sangat sakit. Sakit sekali. Ibu, aku merasa sangat tidak nyaman. Bau kecil, kamu tidak apa-apa? Dia sama sekali tidak tahu cara mengendalikan serangga itu. Jika terus begini akan benar-benar terjadi hal yang sangat buruk. Dr. Wen, Cepat hentikan dia. saya percaya pada Dr. Wen. Ibu, Dia sedang menyelamatkan anak saya. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh mengganggunya. Ada kami di sini. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh Dr. Wen. Benar. Kami ingin lihat siapa yang berani. Berhenti, mundur. Baik, Ibu, haruskah kita hanya diam menonton dia menyiksa anak itu? Karena Dr. Wen bilang dia punya caranya, maka aku rasa dia sangat yakin. Kamu cukup diam dan perhatikan saja. Tapi, Tadi Wen Tangtang ini bicaranya terlihat meyakinkan. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan? Anak ini sudah sakit sangat parah. Jika dia bisa menyelamatkannya, walaupun dia bukan tabib dewa tamu dunia fana, aku percaya dia seharusnya bisa menyelamatkan putraku, Yan Zhou. Bagaimana mungkin ini terjadi? Selama bertahun-tahun aku belajar medis, baru kali ini aku melihat keadaan seperti ini. Masih banyak hal yang belum pernah kamu lihat, dasar kurang pengalaman. Menggunakan tenaga dalam untuk membuat jarum emas melayang dan menusukkannya ke titik akupunktur dengan tepat. Bahkan Direktur Li pun sangat terkejut, Wen Tangtang ini mungkin benar-benar punya kemampuan. anak ini sudah dalam kondisi kritis, tapi dia malah melakukan pertunjukan akrobat. Diam. Ini adalah tenaga dalam dari negara Hua, menyalurkan energi ke suatu benda agar bisa membuatnya melayang. Orang yang bisa menggunakan ilmu ini sangat sedikit, apalagi menggunakan energi untuk menusukkan jarum. Menjijikkan sekali. Sudah selesai. ibu, Apa ini benar-benar selamat? Teknik jarum ini, kenapa terasa begitu familiar? Wakil Direktur Sun, teknik jarum apa yang Anda gunakan? Hanya dengan 7 jarum, sudah bisa menyembuhkan penyakit rumit ini? Ini adalah teknik jarum 7 bintang yang diajarkan direktur kami kepadaku. Namun aku hanya mempelajarinya sedikit saja. Teknik jarum 7 bintang yang asli harus memadukan tenaga dalam dan akupunktur agar khasiatnya meningkat pesat. Teknik jarum 7 bintang, ini adalah teknik jarum 7 bintang. Anda adalah direktur kami. Dialah direktur rumah sakit Jintang. Di dunia ini, hanya direktur kami yang bisa menggunakan serangga hitam dan teknik jarum kiksuan. Direktur, Anda membuat saya sangat sulit mencari Anda. Direktur, Ternyata dia benar-benar seorang direktur. Seandainya Direktur Li tidak mengatakannya, saya tidak akan pernah percaya. Dr. Wen masih sangat muda, tapi sudah menjadi direktur rumah sakit Jintang. Ibu, dia adalah direktur rumah sakit Jintang. Itu berarti kakakku bisa diselamatkan. Sudah. Cukup. Terima kasih, Dr. Wen. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak perlu berterima kasih. Luka anak ini belum sembuh total. Obat ini diminum 1 kali sehari dan akan sembuh setelah 7 hari. Terima kasih, dokter. Direktur, tidak menyangka Anda begitu mudah. Maafkan saya, yang tidak mengenali kehebatan Anda. Mengapa kamu berisik sekali? Karena kamu sangat senggang, aku harus meminta Sundahai mengatur beberapa pekerjaan untukmu. Supaya kamu tidak terus mempermalukan nama baik rumah sakit Jintang di luar sana. Daripada melakukan itu, lebih baik kamu meningkatkan kemampuan medismu. Direktur, saya salah. Direktur Wen, bisakah Anda melupakan masalah yang lalu?
dan menyelamatkan putra saya? Nyonya Ji, apa aku terlihat seperti orang yang bisa diperalat sesuka hati? Atas dasar apa aku harus menyelamatkannya? Benar sekali. Orang seperti putra Anda tidak perlu diselamatkan. Sekarang, tolong segera tinggalkan klinik saya. Anda, sebagai dokter tidak mau menyelamatkan orang, bagaimana bisa Anda begitu tega? Membiarkan pasien menderita begitu saja. Apa Anda tidak takut kena karmanya? Benar, jelas memiliki kemampuan untuk membantu tuan muda kami, tapi malah membiarkannya dalam bahaya. Anda sebagai dokter di rumah sakit Jintang, apa tidak takut jika hal ini tersebar dan merusak reputasi rumah sakit Jintang? Saya juga tidak sedang praktik secara resmi di rumah sakit Jintang. Saya adalah saya. Rumah sakit Jintang adalah rumah sakit Jintang. Jika kalian ingin melakukan pemerasan moral, seharusnya kalian pahami dulu situasinya, bukan? Bagaimana cara kalian bicara? Apa begini sikap orang yang memohon bantuan? Direktur Wen, segala kesalahan ini adalah murni kesalahan saya. Tapi Yanzhou adalah satu-satunya putra saya mohon selamatkanlah dia. Seseorang yang telah mengkhianati ketulusan cinta. Untuk apa saya menyelamatkannya? Kudengar Nyonya Ji memiliki perbedaan status sosial. Demi bisa terlihat layak untuknya, saya yang saat itu hanyalah gadis berusia 18 tahun, mengabaikan makan dan tidur demi mempelajari ilmu medis, itu semua demi mengobati berbagai kalangan elit di dunia bisnis, untuk membangun koneksi, demi menghapuskan perbedaan status sosial di keluarga Ji. Namun pada akhirnya, dari awal hingga akhir, ayah saya sendiri yang menganggap serius hubungan ini. Ternyata tuan muda dari keluarga Ji orang yang seperti itu berani sekali menindas direktur kami. Saya adalah orang pertama yang tidak setuju. Direktur, saya mendukung Anda untuk tidak menyelamatkannya. Benar, untuk menyelamatkan orang semacam itu. Apa kita mau membiarkannya berkhianat nantinya? Orang yang mengkhianati ketulusan, bahkan jika dia menerima ribuan tusukan pun tidak bisa dimaafkan. Benar, kami mendukung Dr. Wen. Pergi sana. Cepat pergi. Jangan menghalangi pandangan di sini. Dr. Wen, Anda tidak boleh mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah Anda tahu kenapa Yanzhou menjadi seperti sekarang ini? Menjadi seperti apa, dia tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun ada hubungannya, itu memang sudah sepantasnya dia terima. Dr. Wen, Yanzhou baru menyadari setelah kehilangan Anda, bahwa dia sebenarnya sudah mencintai Anda sejak lama. Dia mencari Anda ke seluruh dunia hingga kelelahan. Sampai akhirnya jatuh sakit parah. Menurut saya, ini hanya bualan yang Anda buat agar Dr. Wen mengobati putra Anda. Benar atau bohong? Biarkan Yanzhou sendiri yang mengatakannya kepada Anda. Baiklah, saya bisa menolongnya. Benarkah? Tapi saya punya 2 syarat. Baik, katakan saja. Pertama, keluarga Ji memberikan 10% dari dividen tahunan untuk membentuk sebuah dana khusus bagi kegiatan amal. Baik, saya setuju. Halo, umumkan sekarang, 10% dari dividen tahunan grup Ji akan digunakan sebagai dana amal, khusus untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Hari ini grup Jiang merupakan orang terkaya di kota Jiang, diperkirakan akan menghabiskan 2 triliun rupiah setiap tahun untuk mendirikan dana amal khusus bagi anak-anak kurang mampu. Syarat pertama sudah saya penuhi, lalu bagaimana dengan syarat yang kedua? Permintaan kedua, aku ingin kalian mencarikan satu bahan obat untukku. Baiklah, aku akan mengutus orang untuk mencarinya. Ginseng 1000 tahun. Ginseng 1000 tahun? Ginseng 100 tahun saja sangat langka di pasaran, kamu malah langsung meminta ginseng 1000 tahun. Sepertinya kau memang tidak berniat menyelamatkan kakakku. Kau baru menyadarinya. Aku memang tidak ingin menyelamatkan kakakmu, kupikir kau sudah tahu sejak lama. Dasar wanita jahat. Ibu, di mana kita bisa mencari ginseng 1000 tahun untuknya? Ternyata hal ini menyulitkanmu. Jika kau tidak bisa menemukan ginseng 1000 tahun ini, itu karena kalian tidak kompeten, bukan karena barangnya tidak ada di pasaran. Katanya orang terkaya di kota Jiang, lebih baik segera berkemas dan pergi dari sini. Kalau begitu, jika kalian tidak ingin menyelamatkannya, silakan pulang saja. Tunggu dulu. Gunakan pesawat pribadiku untuk mengambilnya dari brankas, harus cepat. Ibu, aku sudah mendapatkan ginseng 1000 tahunnya. Sekarang kau sudah bisa menyelamatkan kakakku, kan? Bisa. Hei, ginseng ini adalah harta karun yang sangat berharga. Kau malah menyia-nyiakannya begitu saja. Nona muda Ji, karena kamu sangat menghargai ginseng 1000 tahunmu, maka lebih baik kamu ambil kembali saja. Qinghe, menyelamatkan nyawa kakakmu jauh lebih penting.
Wah, Direktur, Anda sangat luar biasa. Hanya dengan menggoyangkannya sebentar, bahan obatnya langsung berubah menjadi bubuk. Minum ini. Bagaimana Anda tahu kalau saya sedang haus? Anda sangat perhatian. Direktur, Semuanya sudah selesai. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu memberikan kakakku pil yang ada air liurnya. Tidakkah kamu merasa itu sangat menjijikkan? Saliva ini dalam pengobatan tradisional Tiongkok disebut sebagai cairan tubuh atau juga dikenal sebagai air suci yang sangat berharga. Nyonya Ji, apakah Anda ingin menyelamatkan orang ini atau tidak? Tolong selamatkan. Hanya saja. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Hanya ada satu cara ini. Terserah kalian mau menyelamatkannya atau tidak. cairan tubuh tidak hanya dapat menetralkan sifat obat yang keras, tetapi juga dapat memelihara paru-paru serta energi dan darah. Bahkan ada orang yang rela membayar untuk membelinya. King He, kamu minggir. Biarkan Dr. Wen mengobati kakakmu. Ibu, apakah ibu yakin dia tidak sedang mempermainkan kita? Anakku. Kakak, ada apa denganmu? Dr. Wen, mengapa anak saya muntah darah? Saya hanya membuatnya mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuhnya. Kami sudah melakukan semua yang kamu katakan. Kakakku ada di tanganmu. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Dr. Wen, kapan putra saya akan sadar? Jika cepat, sebentar lagi dia akan sadar. Namun jika lambat, mungkin 3 hari lagi. 3 hari? Lalu kalau kakak saya tidak sadar, apa Anda akan kabur melarikan diri? Ibu, adik, Putraku, kamu sudah sadar? Kak, akhirnya kakak sudah sadar. Aku dan ibu sangat ketakutan. tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang kan? Di mana ini? Seingatku aku sedang berada di pesawat menuju Amerika. Kenapa aku bisa ada di sini? Kakak terlalu lelah, hingga kondisi tubuhmu menurun. Dr. Wen yang telah menolongmu. Dr. Wen? Anda sudah sadar. Kamu sudah bangun? Kenapa masih melamun? Cepat kemari dan cicipi masakan baruku. Jianzhou, jangan lari. Tang-tang. Tang-tang. Tang-tang, apa kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Mengapa kamu pergi tanpa pamit? Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Mengapa? Bukankah kamu sudah tahu alasannya? Tang-tang, apa maksud perkataanmu itu? Tolong jelaskan semuanya padaku, ya? Hari itu di restoran, aku mendengar semua pembicaraanmu dengan teman-temanmu. Kamu bilang hanya main-main saja denganku. Tang-tang, itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Sekarang aku sudah lama melupakannya. Karena kamu sudah sadar, dan Nyonya Ji juga sudah membayar imbalan yang dijanjikan, maka bawalah keluarga Ji. Pergilah. Tang-tang, aku mengaku dulu aku memang bersikap buruk. Baru setelah kamu pergi, aku menyadari betapa aku sangat mencintaimu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kabarmu karena aku hanya ingin menemuimu sekali lagi. Dr. Wen, sejak Anda pergi, kakakku mencari Anda seperti orang gila. Sebenarnya dia sangat menyukai Anda. Siapa yang butuh kasih sayang yang terlambat? Dr. Wen muda dan berprestasi, selama dia mau, orang yang mengejarnya bisa mengantre dari sini, sampai ke negara M. Benar, kasih sayang yang terlambat itu tidak ada harganya sama sekali.
Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Besok, aku akan bertunangan. Kamu akan bertunangan? Kamu sedang bercanda, kan? Kamu masih marah padaku, kan, Tang-Tang? Apakah aku perlu membohongimu? Besok di Hotel Shinchan, aku akan bertunangan dengan tunanganku. Semoga bisa mendapatkan restumu. Dr. Wen, bukankah dulu kamu belajar ilmu medis dengan giat hanya agar bisa menikah dengan kakakku? Sekarang keluarga Ji kami sudah setuju. Kamu bisa bersamanya lagi. Itu adalah Wen Tang-Tang berusia 19 tahun. Sejak aku tahu bahwa perasaan kita palsu, sudah tidak ada lagi kemungkinan di antara kita. Sekarang aku tidak ingin punya hubungan apapun dengan keluarga Ji kalian. Sekarang, tunanganku sangat baik padaku. Kami akan menikah nanti, punya anak, dan juga menua bersama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti tidak benar. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku memohon padamu. Wen Tang-Tang, keluarga Ji kami adalah orang terkaya di kota Jiang. Kami sama sekali tidak memandang rendah kalian. Keluarga Wen hanyalah keluarga biasa, kami sudah memberikan banyak kelonggaran. Sehebat apapun tunanganmu, apakah dia bisa sehebat kakakku? Kakakku adalah pewaris keluarga Ji di masa depan. Kamu tutup mulut. Kak, aku sedang membelamu. Kenapa kakak malah seperti ini? Jangan ikut campur urusan kakakmu. Tapi Bu, ini... Tang-Tang, adikku tidak bermaksud seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak peduli apa maksud kalian, tapi maksudku adalah aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga kalian. Karena kamu sudah sadar, bawalah orang-orang keluarga Ji milikmu, pergi dari sini. Tempatku ini terlalu kecil. Tidak pantas untuk orang-orang hebat seperti kalian. Baik, aku akan pergi. Hotel Shinchan, kan? Aku akan hadir di pesta pertunanganmu dengan pakaian terbaik untuk menyaksikan kebahagiaanmu. Dr. Wen, Yan Zhou kami tidak pernah mencintai seseorang sedalam ini, tolong beri dia satu kesempatan lagi. Dr. Wen, Anda tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Dr. Wen, sepertinya tuan muda dari keluarga Ji ini benar-benar sudah menyesali perbuatannya. Selain itu, saya lihat sepertinya Anda bukannya tidak peduli. Mengapa harus begini? Orang bijak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia sudah pernah menyakiti Dr. Wen sekali, tidak ada jaminan dia tidak akan menyakiti untuk kedua kalinya. Saya hanya tidak tega melihat Dr. Wen merasa sedih. Mengapa Anda selalu membantah perkataan saya? Sudahlah. Tenang saja. Orang yang pernah menyakiti saya sudah seperti duri, sekalipun sakit, saya tetap akan mencabutnya. Benar, perkataan Dr. Wen memang benar. Dr. Wen, kami mendukung keputusan Anda. Baiklah. Maksud saya adalah kalian, para tokoh besar di industri masing-masing, untuk apa setiap hari berdiam di klinik kecil saya ini? Cepatlah pergi bekerja. Mengapa Anda belum pergi juga? Direktur, saya dengar Anda akan bertunangan besok. Apakah saya boleh ikut menghadirinya? Baiklah. Kalau begitu, besok Anda harus berpakaian dengan lebih sederhana. Saya tidak ingin orang luar mengetahui identitas saya. Tentu saja, tenang saja. Saya pamit dulu. Wah. Bukankah ini nona besar dari keluarga Wen kita? Bagaimana bisa Anda jatuh terpuruk sampai seperti ini? Bukankah ini nona besar keluarga Wen kita? Kenapa bisa sampai terpuruk seperti ini? Cepat katakan apa urusanmu. Kakak, bagaimana bisa kakak bicara seperti itu? Aku dan ibu hanya ingin datang melihat apakah kakak baik-baik saja. Kakak sungguh membuat hati kami terluka. Berhentilah bersandiwara. Di sini tidak ada orang lain. Siapa yang sedang kamu coba bohongi? Kamu benar-benar sok suci seperti ibumu yang sudah lama tiada itu. Jika ibumu tahu bahwa setelah dia tiada, kamu diusir dari keluarga Wen dan tinggal di tempat kumuh seperti ini, menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Ding Ding, meskipun itu kenyataannya, kamu harus tetap menjaga perasaan kakakmu. Ibu, dia sendiri yang tidak berguna, bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya, lalu datang ke tempat ini untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak sepertiku. Benar, memang Ning Ning milikku yang paling hebat. Sekarang semua orang di luar sana bilang bahwa Ning Ning adalah gadis jenius kedokteran yang hanya muncul 100 tahun sekali, baru berusia 21 tahun.
sudah masuk ke rumah sakit Jintang yang paling ternama di dunia. 21 tahun? Bekerja di rumah sakit Jintang. Lalu kenapa? Rumah sakit Jintang adalah rumah sakit peringkat 1 di dunia. Begitu banyak orang hebat yang berebut, tapi tetap tidak bisa masuk ke sana. Jangan bilang kamu tidak tahu. Sudahlah, Ning-Ning. Seseorang yang bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya, mana mungkin dia tahu tentang apa itu rumah sakit Jintang. Benar juga? Tahu pun memangnya kenapa? Orang seperti dia, bahkan untuk membersihkan toilet di Jintang, pun tidak akan diterima. Aku sedikit lelah hari ini. Aku tidak punya waktu mendengarkan kalian menggonggong di sini. Pergilah sekarang juga. Siapa yang kamu sebut anjing? Siapapun yang bersuara dialah anjingnya. Jangan mengira kamu sudah menang bicara. Ayah sudah bersiap menjadikanku pewaris keluarga Wen. Klinik klan Wen yang didirikan ibumu dengan susah payah. Nantinya akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Kamu belum tahu ya? Ayahmu sudah menetapkan Ning-Ning sebagai pewaris Wen keluarga kami. Klinik klan Wen didirikan oleh ibuku saat merintis usaha bersamanya. Yang satu adalah wanita simpanan yang memalukan. Yang satu lagi anak dari wanita simpanan itu. Apa hak kalian untuk mewarisi aset ibuku? Kakak, siapa yang bisa disalahkan? Mungkin salahkan saja ibumu yang pergi terlalu cepat, serta salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna. Berdasarkan kemampuan ya. Baiklah, aku ingin melihat seberapa besar kemampuan gadis medis jenius yang berusia 21 tahun ini. Dasar wanita jahat, kamu berani memukulku. Baiklah, aku ingin melihat seberapa hebat gadis jenius kedokteran. Berusia 21 tahun kita ini. Wanita kurang ajar, beraninya kamu memukulku? Dasar wanita kurang ajar, beraninya memukul Ning-Ning, kesayanganku. Aduh. Wanita kurang ajar, beraninya kamu memukulku dan ibuku. Aku benar-benar akan memberimu pelajaran hari ini. Ning-Ning, kamu tidak apa-apa. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Aduh, cepat pergi sana, pergi. Wen Tangtang, kamu tidak benar-benar mengira kakak Jiangqi menyukaimu, kan? Biar ku beritahu padamu. Orang yang dia sukai adalah aku. Dia tidak akan pernah bertunangan denganmu. Oh, benarkah? Maka biarkan dia mengatakannya langsung di hadapanku. Aku kesal sekali. Di acara pertunangan besok, aku akan memberimu pelajaran. Masuk. Wakil Direktur Sun, hari ini aku bertemu dengan seseorang. Siapa? Direktur kita. Benarkah? Apakah direktur kita adalah putri sulung dari keluarga Wen? Kau benar-benar sedang beruntung. Dia mengundangku ke acara pertunangannya besok. Apa katamu? Dia mengundangnya, tapi tidak mengundangku? Di mana lokasinya? Hotel Xingchen. Baiklah, aku mengerti. Keluarlah. Apakah ada sesuatu yang lupa aku katakan? Sudahlah. Karena dia diundang. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak hadir. Halo. Siapkan hadiah yang mewah untukku. Aku akan hadir dengan penuh gaya di acara pertunangan direktur. Yang Zhou, sudah berapa lama kita tidak makan bersama? Hari ini biarkan aku menemanimu menenangkan pikiran. Wen Tangtang benar-benar wanita tidak tahu diri. Wen Tangtang. Dia berani memukulku dan ibuku. Ini benar-benar membuatku kesal. Tenang saja Ning-Ning. Wen Tangtang tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Tunggu sampai pesta pertunangan besok. Aku akan membalaskan dendammu. Ada apa, kakak? Dia masih mengira pesta pertunangan besok disiapkan untuknya. Sebenarnya, itu disiapkan untuk kita berdua. Saat itu tiba, aku akan di depan semua orang, mencampakkannya, lalu bertunangan denganmu. Dicampakkan oleh tunangan? Secara langsung di acara pertunangan. Dengan skandal sebesar ini, aku tidak yakin Wen Tangtang masih bisa bertahan di kota Jiang.
Ibuku memberitahuku hari ini bahwa pada pesta pertunangan besok, dia akan meminta ayah mengumumkan secara langsung bahwa akulah pewaris klinik klan Wen. Sekalian memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar mengusir Wen Tangtang dari keluarga Wen. Itu bagus sekali. Benar-benar 3 kebahagiaan yang datang sekaligus. Ning-Ning milikku akan segera menjadi pewaris keluarga Wen. Lalu bertunangan denganku. Dan secara bersamaan, bisa mengusir Wen Tangtang yang jahat itu. Ini sungguh patut dirayakan. Semuanya sudah direkam, kan? Ya, Yang jauh, ibu rasa ini adalah sebuah kesempatan. Aku juga berpikir begitu. Besok Tangtang pasti tidak akan bisa bertunangan. Kak, apakah kakak akan menghentikan pernikahannya besok? Bagus sekali. Aku belum pernah melihat adegan yang semenarik ini. Sudah. Kakakmu baru saja sembuh. Jangan menyusahkannya. Ibu, aku ingin menjadikan seluruh keluarga Ji sebagai mahar. Dan besok pergi ke Hotel Xingchen untuk membawanya pergi. Baik, ibu mendukungmu. Ketua, baru saja mendapatkan kabar. Wakil Direktur Sun dari Rumah Sakit Jintang sedang menyiapkan kado istimewa sepanjang malam. Kabarnya untuk menghadiri pesta pertunangan Direktur Rumah Sakit Jintang. Sepertinya direktur yang tidak pernah menampakkan diri ini akan muncul kali ini. Apa? Apakah tabib dewa kali ini tidak berencana menyembunyikan identitasnya lagi? Siapkan kado istimewa. Besok langsung pergi ke Hotel Xingchen untuk memberikan kado pernikahan bagi tabib dewa. Tabib Dewa? Mungkinkah Direktur Rumah Sakit Jintang adalah tabib dewa yang legendaris itu? Baik, saya akan segera mengaturnya. Halo, Ibu Tong, Pak Yang dari Properti Global yang Anda minta saya awasi diam-diam baru saja melakukan pergerakan baru? Katakan. Pak Yang sekarang meminta asistennya menyiapkan kado istimewa sepanjang malam. Sepertinya besok dia berencana pergi ke Hotel Xingchen untuk memberi kado pertunangan tabib dewa. Apa? Sungguh keterlaluan. Si tua itu berani pergi ke pesta pertunangan tabib dewa diam-diam tanpa memberitahuku. Tidak bisa dibiarkan. Siapkan kado istimewa. Harus 2 tingkat lebih mewah daripada yang dia siapkan. Besok, aku juga akan pergi menghadiri pesta pertunangan tabib dewa untuk memberikan kado padanya. Beritanya tersebar begitu cepat. Sepertinya besok semua orang penting di kota Jiang akan menghadiri pesta pertunangan tabib dewa. Tingkatkan kado istimewaku sebanyak 3 kali lipat. Aku tidak boleh kalah dari orang lain. Berangkat. Selamat kepada Nyonya Jiang. Hari ini, akhirnya urusan pernikahan anak Anda sudah ditetapkan. Mari, terima kasih. Silakan masuk ke dalam. Wah, Nyonya Jiang, keluarga Anda sangat royal. Nanti Putri Sulung Wen akan sangat beruntung setelah menikah dengan keluarga Anda. Aduh, tidak juga. Begitu masuk ke pintu rumah kami, dia sudah menjadi bagian dari keluarga. Saya tidak mungkin memperlakukan calon menantu saya dengan buruk. Sebanyak ini. Untuk gadis yang tidak disayangi, berikan sekadar formalitas saja sudah cukup. Saya benar-benar tidak tahu kenapa Aci bersikeras menyiapkan mahar sebanyak ini. Putri Sulung Wen, benar-benar sangat beruntung karena memiliki ibu mertua sebaik Anda. Hei, tapi kenapa saya tidak melihat mas kawin dari Putri Sulung Wen? Inilah mas kawin saya. Ini adalah mas kawinnya. Putri Sulung Wen ini sepertinya sedang bercanda. Apa keluarga Wen tidak menyiapkan mas kawin untuknya? Kalian tidak perlu menebak lagi. Ini adalah mas kawin saya. Wen Tangtang, keluarga kami sudah menyiapkan begitu banyak seserahan, tapi kamu hanya membawa botol porselen usang sebagai mas kawin? Botol porselen saya memang tidak berharga. Tapi ramuan di dalamnya bernilai 200 miliar rupiah. Apakah kamu yakin? Mas kawin saya memalukan? Aku dengar Putri Sulung Wen ini bahkan belum lulus kuliah. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan ramuan senilai 200 miliar rupiah? Sepertinya dia sudah ahli dalam berbohong. Pantas saja dia sangat tidak disukai oleh keluarga Wen. Tentu saja. Banyak tamu yang hadir di sini adalah teman-teman keluarga Wen. Tapi tidak ada satupun teman Putri Sulung Wen yang datang. Sudah jelas, karakternya sangat buruk. Putri Sulung Wen, hahaha. Aduh, cantik sekali. Sangat berkelas. Ini adalah Direktur Lee dari Rumah Sakit Cinta. Tidak bisa, Direktur Rumah Sakit berpesan agar tetap rendah hati. Direktur Lee,
Siapa Direktur Lee? Itu aku. Hari ini, aku datang untuk menghadiri pesta pertunangan Putri Sulung Wen. Silakan masuk. Sudah kuduga bagaimana mungkin Direktur Lee datang ke pesta dengan pakaian seperti ini. Tidak tahu dari mana kuli ini datang hanya untuk menumpang makan. Cukup. Wen Tangtang, ini adalah pesta pertunangan putraku. Bukan pasar tradisional. Jangan membawa sembarang orang masuk ke sini. Bibi Jiang, ini adalah temanku. Dia bukan orang sembarangan. Memang benar kalau seseorang akan berteman dengan yang setara. Seseorang yang bahkan tidak bisa menyelesaikan sekolahnya memang hanya cocok berteman dengan kuli seperti ini. Kenapa bicaramu seperti itu? Bibi Jiang, pendidikanmu sangat tinggi. Masakan gurumu tidak pernah mengajarimu bahwa semua pekerjaan itu setara? Lagi pula, bagaimana kamu tahu kalau dia hanyalah seorang kuli? Dan bukannya seseorang yang tidak sanggup kamu hadapi? Aku tidak berani memprovokasinya. Menghancurkannya semudah menginjak seekor semut. Wen Tangtang, aku beritahu kamu, jika kamu membiarkan orang seperti itu datang ke pesta hari ini, acara pertunangan ini tidak usah dilanjutkan. Ibu, pertunangan ini harus tetap dilaksanakan. Anakku, kalian bahkan belum menikah, kenapa kamu begitu memihak wanita ini? Hari ini keluarga kita sudah menyiapkan begitu banyak seserahan, mengundang begitu banyak kerabat, dia membawa botol porselen pecah, dan membodohi kita dengan menyebutnya mahar, bahkan membawa seorang kuli bangunan ke pesta ini. Bukankah ini sengaja untuk mempermalukan kita? Ibu, tenang saja. Orang yang akan malu nanti belum tentu pihak kita. Hari ini, selain pertunanganku dengan Tangtang, ada satu lagi kabar gembira. Kabar gembira apa? Keluarga Wen akan mengumumkan pewaris klinik klan Wen. Wen Tangtang akan mewarisi klinik klan Wen. Klinik klan Wen saat ini sedang naik daun di kota Jiang. Jika ada bantuan dari keluarga Wen, perusahaan kita pasti akan semakin maju. Sudahlah, hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Ayo. Meskipun Wen Tangtang ini agak kurang, tapi jika dia bisa mewarisi klinik klan Wen, dia masih ada gunanya. Ibu, sebenarnya, hari ini, Paman Wen akan mengumumkan pewarisnya. Bukanlah Wen Tangtang, melainkan putri keduanya, Wen Chuning. Apa katamu? Apa katamu? Ahli warisnya? Bukan Wen Tangtang, melainkan putri kedua keluarga Wen? Chuning, ini baru berusia 21 tahun sudah mulai bekerja di rumah sakit Jintang. Sejak kecil, bakat medisnya memang luar biasa, dan dikenal oleh dunia luar sebagai gadis medis jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Masa depannya sangat cerah. Keluarga Wen memilih dia sebagai ahli waris. Adalah hal yang sangat wajar. Lalu, kenapa kita menikahi orang tidak berguna ini? Untuk apa? Aduh, Ibu, dengarkan aku dulu sampai selesai. Sosok yang akan bertunangan denganku hari ini bukanlah Wen Tangtang, ialah putri kedua keluarga Wen, Wen Chuning. Bukan Wen Tangtang? Apa keluarga Wen setuju? Ibu, tenang saja. Sekarang Wen Chuning adalah putri yang paling disayangi oleh Paman Wen. Beliau menuruti semua permintaannya. Lagi pula, dia sekarang sangat tergila-gila padaku. Putraku memang hebat. Jika menikahi Wen Chuning, maka klinik klan Wen akan menjadi milik keluarga Jiang kita. Kehormatan yang diraih akan menjadi kehormatan keluarga Jiang juga. Siapa tahu ke depannya keluarga Jiang kita akan menjadi orang terkaya di kota Jiang. Ibu, percayalah padaku. Kepala keluarga Wen telah tiba. Kepala keluarga Wen telah tiba. Besan, akhirnya kalian datang juga. Paman, Bibi, Ning. Bagus. Ada sesuatu di jalan yang membuat kami tertunda, jadi kami sedikit terlambat. Di mana Tangtang? Di mana Tangtang berada? Aku melihat kalian sekeluarga. Sangat rukun dan saling menyayangi. Jadi aku tidak enak hati untuk mengganggu. Anak pembangkang, apa yang kau bicarakan itu? Kakak, bagaimana bisa kakak bicara seperti itu? Meskipun kakak tidak punya bakat di bidang medis. Bahkan, tidak pernah kuliah. Tapi asalkan kakak mau, keluarga Wen bisa terus menghidupi kakak. Lihatlah betapa pengertiannya Ning. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Tadi itu, dia bahkan membawa seorang pekerja kasar dan mengakuinya sebagai teman. Sungguh memalukan. Direktur Lee. Dia bukan Direktur Lee. Dari rumah sakit Jintang. Hanya seorang pekerja kasar yang mirip dengan Direktur Lee.
saja. Ternyata aku salah orang. Sudah kuduga, mana mungkin kakak bisa mengenal Direktur Lee dari Rumah Sakit Jintang. Bibi Jiang, Anda tadi bilang, dia itu pekerja kasar kan? Kakak, bagaimana bisa kakak membiarkan orang seperti itu datang ke pesta pertunangan keluarga kita? Benar-benar sangat tidak menghargai orang lain. Wen Chuning, ini sebelumnya terlihat seperti anak yang sangat berbakat. Tadinya aku berniat membawanya untuk kubimbing dengan baik. Tidak disangka, ternyata dia orang picik yang bermulut tajam seperti ini. Seorang pekerja kasar juga tidak pantas menghadiri pesta pertunangan keluarga Wen dan keluarga Jiang kita. Kamu sengaja ingin membuat kedua keluarga kita malu ya? Ayah, lihatlah apa yang ayah katakan. Jika bukan karena ibuku dulu, ayah mungkin lebih rendah daripada seorang pekerja kasar. Oh, tidak. Jika tidak ada ibuku, mungkin saja ayah sudah lama menderita kelaparan. Benar, apa yang dikatakan Putri Sulung Wen sangatlah tepat. Katanya kepala keluarga Wen merintis dari nol. Jika tidak ada ibu Putri Sulung Wen, mungkin tidak akan memiliki posisi seperti sekarang kan? Bahkan mungkin lebih rendah dariku yang bekerja kasar ini. Kalian. Kalian. Ayah, jangan marah. Kakak tidak bisa apa-apa sejak kecil dan tidak menyelesaikan kuliah. Sepertinya dia juga tidak punya banyak teman. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kakak bisa mengundang seorang petani. Sudah merupakan hal yang luar biasa. Benar suamiku, Tang-Tang ini tidak seperti Ning-Ning. Ning-Ning sudah berprestasi sejak kecil. Di usia yang masih muda, dia sudah masuk ke tempat yang orang lain berebut untuk masuk, yaitu Rumah Sakit Jintang. Teman-teman yang dia gauli juga sangat menguntungkan bagi keluarga Wen. Sedangkan Tang-Tang, biarkan saja dia sehat dan bahagia. Lihatlah betapa bibi dan adikmu sangat pengertian. Keluarga Wen kalian sungguh aneh kalau menganggap mata ikan sebagai mutiara dan menganggap besi tua sebagai emas batangan. Pantas saja klinik klan Wen tidak bisa berkembang. Siapa yang kamu sebut besi tua? Kenapa tidak boleh bicara jujur? Sungguh keterlaluan. Penjaga, usir dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tidak menyangka sepanjang hidupku, ada hari di mana aku dilindungi oleh direktur kami. Aku sungguh merasa sangat terharu. Jika ada kesempatan, aku harus pamer di hadapan wakil direktur Sun. Kakak, apakah kakak ingin melawan ayah? Di depan begitu banyak tamu? Ayah, sejujurnya aku ingin mengatakannya padamu. Dia bukan orang yang bisa ayah remehkan. Hahaha, seorang pekerja kasar. Aku tidak bisa meremehkannya. Ayah, kurasa ayah benar-benar lupa asal-usul. Meskipun hari ini dia benar-benar seorang pekerja kasar, maka 20 tahun yang lalu, bukankah ayah juga demikian? Memangnya seberapa jauh perbedaan kedudukan ayah darinya? Dasar anak tidak berbakti. Apakah hari ini kamu sengaja ingin membuat ayahmu jatuh sakit karena marah? Pekerja kasar ini malah pantas dibandingkan dengan kepala keluarga Wen. Bahkan jika diberi waktu 40 tahun pun dia tidak akan bisa mencapai pencapaian kepala keluarga Wen saat ini. Benar sekali. Kepala keluarga Wen membangun klinik klan Wen hingga sukses seperti sekarang. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan pekerja kasar rendahan? Suamiku, jangan marah. Untuk apa memedulikan dia? Bagaimana jika kesehatanmu terganggu? Di hadapan begitu banyak tamu undangan. Mari kita selesaikan dulu urusan penting kita. Oh. Hampir saja aku dibuat bingung oleh anak tidak berbakti ini. Kalian semua mundurlah. Sebelum pesta hari ini dimulai, ada satu berita gembira yang ingin aku umumkan. Direktur, keluarga Wen ini bukan lawan yang mudah. Anda harus berhati-hati. Wen Tang-Tang. Hari ini kamu benar-benar akan tamat. Semua orang tahu bahwa yang bermarga Wen ini membangun segalanya dari nol hingga mendirikan klinik klan Wen. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah lebih dari 20 tahun. Hari ini, saya ingin memanfaatkan momen pertunangan putri keluarga Wen untuk mengumumkan kepada semua orang mengenai klinik klan Wen. Siapa pewaris berikutnya? Apa? Kepala klan Wen akan mengumumkan pewarisnya? Mungkinkah dia akan mengumumkan Wen Tang-Tang sebagai pewarisnya? Hari ini dia tidak hanya bertunangan dengan tuan muda klan Jiang, tetapi juga akan diumumkan sebagai pewaris klinik klan Wen. Bagaimanapun juga, nona muda tertua klan Wen ini akhirnya bisa bahagia setelah sekian lama menderita. Keluarga Wen ini cukup tahu diri selama pewarisnya adalah direktur kita. Maka bersiaplah untuk menyambut kekayaan yang melimpah ruah. Nantinya dengan kemampuan direktur, pasti bisa langsung membawa keluarga Wen keluar dari negara Hua. Saya umumkan bahwa klinik klan Wen, pewaris generasi berikutnya adalah Wen Chuning. Apa? Apa? Pewarisnya ternyata bukan nona muda tertua klan Wen, melainkan Wen Chuning. Mendengar klinik klan Wen ini dibangun bersama oleh kepala klan Wen dan istri pertamanya dari keluarga Wen. Tetapi,
pewarisnya justru diberikan kepada putri dari ibu tiri. Ini sungguh tidak masuk akal. Atas dasar apa? Ya, Kepala Klan Wen, Anda menyerahkan posisi pewaris kepada nona muda kedua Klan Wen. Anda harus memberikan alasannya. Berdasarkan apa? Tentu saja, berdasarkan aku lebih hebat dari Tang Tang. Aku mulai belajar kedokteran sejak usia 3 tahun. Pada usia 10 tahun sudah bisa mendiagnosis orang. Sejak usia 12 tahun. Sudah dijuluki sebagai gadis jenius kedokteran oleh semua orang. Hanya di usia 21 tahun sudah masuk ke rumah sakit Jintang. Jika posisi pewaris keluarga Wen ini tidak diberikan padaku, apakah ingin memberikannya kepada orang tidak berguna ini? Tadi kamu masih memanggilku kakak dengan sangat manis. Baru saja diumumkan. Identitasmu sebagai pewaris. Kamu sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Tang Tang, ayahmu melakukan ini juga demi memikirkan keluarga Wen. Kamu tidak mengerti ilmu medis, juga tidak bisa mengelola. Jika kamu yang mengambil alih klinik medis keluarga Wen, bukankah itu akan menghancurkan seluruh usaha keras ayahmu selama bertahun-tahun ini? Iya, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Wen selama bertahun-tahun ini? Selain mempermalukan keluarga Wen, apa kualifikasimu untuk menjadi pewaris ini? Benar juga. Nona muda kedua Wen ini, meski masih sangat muda, ilmu medisnya sudah melampaui para ahli kedokteran. Dia memang lebih cocok menjadi pewaris keluarga Wen. Jika keluarga Wen jatuh ke tangan putri sulung Wen, bisnis keluarga yang telah diperjuangkan kepala klan Wen selama bertahun-tahun, sepertinya akan hancur dalam sekejap. Ayah, apa ayah masih ingat? Bagaimana ayah merintis usaha ini dulu? Kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu, untuk apa membahasnya lagi? Saat ayah tidak punya apa-apa dulu, ibu mengabaikan tentangan keluarganya demi menikah dengan ayah, menemani ayah dari seorang berandalan yang bahkan tidak tahu obat-obatan. Hingga setapak demi setapak membangun klinik klan Wen, membuat ayah menjadi kepala klan Wen. Tapi bagaimana dengan ayah? Sejak aku kecil, ayah mengabaikanku begitu saja, memberikan semua fasilitas terbaik di rumah ini. Kepada adik perempuanku, kapan ayah pernah mendidikku dengan sungguh-sungguh? Masih berapa lama lagi? Kakak jangan khawatir, masih ada waktu 15 menit lagi. Setelah ibu meninggal, ayah segera membiarkan wanita simpanan itu bersama anak perempuannya. Tinggal di rumah ini, membiarkan mereka menindasku. Sekarang, ayah ingin anak wanita simpanan itu mewarisi usaha ibuku. Nona muda tertua klan Wen ini sungguh malang. Usaha yang dibangun bersama oleh ayah dan ibunya sendiri malah akan diwarisi oleh anak dari wanita simpanan itu. Apakah ini adil? Benar sekali. Semuanya, jangan dengarkan dia. Dia hanya orang tidak berguna dari keluarga Wen yang tidak mengerti medis. Bagaimana mungkin dia bisa mewarisi klinik klan Wen? Lalu bagaimana jika aku menguasai ilmu medis? Tidak mungkin. Semua orang tahu bahwa kamu hanyalah orang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu mengerti ilmu medis? Ayah, aku tidak setuju dengan pewaris yang ayah umumkan. Aku mengajukan permohonan untuk bertanding dengan Wen Chuning. Kamu ingin bertanding denganku? Aku sarankan padamu, lebih baik jangan membuang waktu saja. Meskipun kamu mengerti sedikit ilmu medis, lalu kenapa? Orang tidak berguna. Selamanya akan tetap menjadi orang tidak berguna. Benar sekali, Tang Tang. Meskipun kamu mengerti sedikit ilmu medis, kamu tetap tidak bisa menandingi Ning Ning. Ning Ning sangat cerdas sejak kecil. Sedangkan kamu, sebaiknya tenang saja di rumah. Dan nikmati saja hidupmu. Beban untuk mengelola bisnis keluarga ini, lebih baik diserahkan kepada orang yang lebih mampu. Apa yang kamu ributkan setiap hari? Adikmu itu hebat, dan itu adalah kenyataan yang diakui semua orang. Kamu terus membuat kekacauan sepanjang hari. Sebagai orang yang bahkan tidak menyelesaikan kuliah, kamu hanya tahu cara mempermalukan keluarga saja, dan sekarang malah ikut-ikutan ingin mewarisi bisnis keluarga. Apakah kamu ingin menghabiskan seluruh harta ayahmu ini baru merasa puas? Ayah, aku hanya ingin melakukan satu pertandingan dengan adikku. Apakah masalahnya seserius itu? Jika hari ini ayah tidak setuju, maka itu membuktikan bahwa ayah membiarkan putri selingkuhan mewarisi bisnis keluarga karena keegoisan semata. Selingkuhan apa? Wen Tang Tang, jaga bicaramu itu. Aku adalah istri sah ayahmu. Kamu ingin membuatku sangat marah, baru merasa puas, bukan? Ayah adalah satu-satunya anggota keluarga yang aku miliki di dunia ini. Tentu saja aku berharap ayah panjang umur, namun aku tidak akan bertanding tanpa jaminan. Jika aku kalah, aku bersedia melepaskan kualifikasi sebagai pewaris klinik klan Wen. Itu kan kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan sampai menyesal ya. Baik, aku setuju bertanding denganmu. Tapi, jika kamu kalah, kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Dan sejak saat itu, dengan keluarga Wen, tidak ada hubungan lagi. Apa kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Tapi, sebuah pertandingan mementingkan keadilan. Jika kamu kalah,
Selain harus melepaskan posisi pewaris, kamu juga harus membawa ibumu ke makam ibuku untuk bersujud 10.000 kali demi menebus dosa. Apa kamu punya nyali untuk bertanding? Apa yang perlu ditakutkan? Aku tidak percaya. Kamu benar-benar mengerti ilmu medis. Sayang, sebaiknya kamu setuju saja. Kalau sampai kamu tidak menuruti Tangtang, bagaimana jika tersebar kabar yang buruk tentang keluarga Wen? Baik, aku menyetujui pertandingan kalian untuk bersaing menggunakan ilmu medis demi posisi pewaris keluarga Wen. Ibu, lihatlah ini. Inilah pria yang membuatmu mengorbankan segalanya demi mengikutinya. Karena dia lebih membela wanita itu dan anak mereka. Maka aku akan mengambil kembali semua yang telah ibu berikan kepadanya. Ada apa ini? Tuan muda, jalan di depan sedang ada perbaikan, perlu memutar jalan. Kalau begitu, cepatlah. Jangan menghalangi kakakku menggagalkan pernikahan itu. Baik. Saya umumkan, kompetisi keahlian medis pewaris keluarga Wen resmi dimulai. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama, mengidentifikasi bahan dalam pil obat. Babak kedua, diagnosis dan perawatan klinis. Selanjutnya kita akan memulai babak pertama, mengidentifikasi bahan dalam pil obat. Petugas, bawa pil obatnya kemari. Pil obat ini terbuat dari berbagai macam bahan herbal. Kalian harus menuliskan dengan pena bahan herbal yang kalian identifikasi. Siapa yang tingkat akurasinya paling tinggi, dialah pemenangnya. Kakak, mengapa kakak masih repot-repot melakukan ini? Aku sudah mulai mengidentifikasi pil obat sejak usia 3 tahun. Jika aku menang, bukankah itu sama saja dengan menindas kakak? Benar. Wen Tangtang, menurutku, lebih baik kamu menyerah saja secepatnya. Kamu sama sekali bukan tandingan Ningning. Jangan sampai nanti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cek kakak. Coba pikirkan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Kau, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kenapa reaksimu berlebihan sekali? Sudah, jangan bertengkar lagi. Identifikasi obat dimulai. Obat ini. Bukankah Putri Sulung Wen ini adalah orang yang tidak berguna? Mengapa dia selesai di saat yang sama dengan nona muda kedua Wen? Kakak, kau menjawab begitu cepat. Mungkinkah kau hanya menulis asal-asalan? Benar, Wen Tangtang. Kau hanyalah orang yang tidak berguna dari keluarga Wen. Bagaimana mungkin kau mengerti cara membedakan bahan obat? Menurutku, lebih baik kau segera menyerah saja, lalu bersujudlah dan minta maaf kepada Ningning dengan tulus. Mungkin saja, kau tidak akan diusir dari keluarga Wen. Benar, kakak. Jika kau meminta maaf kepadaku sekarang, dan mengakui kesalahanmu baik-baik, mungkin saja aku akan memaafkanmu. Aku bilang, kalian berdua, bisakah berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna ini? Segera umumkan jawabannya. Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan jawaban dari nona muda kedua klan Wen. Dangui, Wu Weizi, Xingren, Dangsen, Tianma, Cengkeh, Baizu. Kayu manis. Salah. Dari total 8 jenis bahan obat, nona muda kedua klan Wen menjawab benar 7 jenis dan salah 1 jenis. Memang tidak salah lagi, kau adalah putriku. Hebat sekali. Hahaha. Wah, Ningning benar-benar kebanggaan keluarga Wen kita. Pil obat ini dibuat berdasarkan resep dari tabib Dewa Tamu Dunia Fana untuk mengobati asma. Berbagai bahan obat dicampur menjadi satu. Jika orang biasa bisa membedakan 3 jenis saja, itu sudah sangat luar biasa. Ningning berhasil membedakan 7 jenis. Wah, nona muda kedua klan Wen ini hebat sekali. Pantas saja dia disebut sebagai gadis medis jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Sekarang, Putri Sulung Wen berada dalam bahaya. Benar sekali. Nona muda tertua klan Wen ini sepertinya benar-benar akan diusir dari keluarga Wen. Sudah lihat, Wen Tangtang, Ningning memang sehebat itu. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Jangan sampai nanti diusir dari keluarga Wen. Lalu seperti seekor anjing penjilat di atas tanah ini, dan masih saja bersikeras tidak mau pergi. Aduh, bau apa ini? Sangat busuk. Apanya yang busuk? Tentu saja mulutmu yang bau itu. Wen Tangtang, beraninya kamu mempermainkanku. Jangan buang-buang waktu lagi. Wasit, cepat umumkan jawabannya. Sekarang saya umumkan jawaban dari nona muda tertua klan Wen. Kakak, mungkinkah jawabanmu terlalu tidak masuk akal, sehingga membuat wasit terkejut?
Sudah kubilang, dia hanya menulis asal-asalan. Jika dia bisa mengenali 3 jenis bahan obat, aku akan berdiri terbalik sambil makan. Benar, semuanya benar. Nona muda, tertua klan Wen, menjawab semuanya dengan benar. Apa? Dia hanyalah orang tidak berguna. Bagaimana mungkin benar-benar bisa mengenali 8 jenis bahan obat? Dangui, Wuizi, Almond, Dangshen, Tianma, dan Cengkeh, Baisu, Hepu. Ternyata semuanya benar. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dia pasti sudah berbuat curang. Benar, dia pasti sudah berbuat curang. Semuanya benar-benar tepat. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ayah, Ibu, Wen Tangtang, dia pasti berbuat curang. Dia yang sejak kecil, bahkan tidak bisa mengenali semua tanaman obat. Mana mungkin bisa membedakan semua bahan dalam resep tabib, dewa tamu dunia fana? Adik, begitu banyak mata yang sedang melihat, karena kamu bilang aku berbuat curang, maka tunjukkanlah buktinya. Lagi pula, siapa yang bilang bahwa aku tidak mengenal tanaman obat sejak kecil? Bisa saja. Aku memiliki bakat yang lebih besar darimu. Gadis jenius. Wen Tangtang, tutup mulutmu. Kenapa kamu begitu emosional? Aku hanya menjawab beberapa jenis tanaman obat dengan benar. Dan memenangkan satu putaran darimu kan? Kamu terlihat sangat kesal dan seperti ingin memakan orang. Apakah citra baik yang kamu jaga selama ini sudah tidak kamu inginkan lagi? Cukup. Tangtang, bagaimana kamu bisa mengenalinya? Apakah kamu benar-benar berbuat curang? Ayah, aku masih tetap pada perkataanku. Karena ayah bilang aku berbuat curang, maka silakan tunjukkan buktinya. Bukankah ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kecurangan? Resep ini, aku sendiri yang menulisnya. Bukankah ini sama saja dengan menjawab sambil memejamkan mata? Mereka juga tidak akan bisa menemukan bukti kecuranganku. Lalu kamu? Setelah 8 jenis tanaman obat digiling menjadi bubuk, masukkan badam dan cengkih terlebih dahulu. Tunggu sampai suhunya mencapai 80 derajat. Lalu masukkan Atractylodes, Gastrodia, dan Angelica. Setelah 10 menit berlalu, tambahkan kulit magnolia dan Choronopsis. Terakhir, tambahkan Schisandra. Lalu giling menjadi pil selagi panas. Ayah, bukankah apa yang aku katakan itu benar? Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana dia bisa mengetahui proses pembuatan obatnya? Masih berapa lama lagi sampai di Hotel Xingchen? Bisa lebih cepat tidak? Lihatlah, kakakku sampai begitu cemas. Nona, masih 10 menit lagi. Sudah dengar kan? Masih 10 menit lagi. Dr. Wen juga tidak akan lari. Apa yang kamu tahu? Aku takut mereka menindasnya. Apa yang Wen Tangtang katakan ini adalah proses pembuatan pilnya. Sepertinya kali ini, dia benar-benar menebaknya dengan tepat. Tapi bahan obat ini suhunya masih kurang pas. Setelah 8 jenis bahan obat digiling menjadi bubuk, masukkan almond dan cengkeh terlebih dahulu. Ya, semuanya bisa dipanaskan terlebih dahulu. Tunggu sampai suhu di dalam kuali mencapai 50 derajat, baru masukkan Atractylodes, Gastrodia, dan Dangui. Setelah 7 menit berlalu, masukkan lagi Magnolia dan Dangshen. Terakhir baru tambahkan Wuizi. Dengan begitu, suhunya akan tepat. Astaga, memang pantas menjadi direktur rumah sakit. Bahkan resep tabib dewa pun bisa diubahnya. Kamu hanya sedang beruntung saja. Kamu kebetulan pernah melihat resep tabib dewa? Karena itulah, kamu bisa menebak jawabannya dengan benar hari ini. Kemampuan medis tabib dewa tamu dunia fana. Jika di dunia ini, dia disebut nomor 2, maka tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Beraninya kamu meragukan dia. Wah, apa maksudnya ini? Sebentar memujiku dan sebentar lagi memarahiku. Wen Tangtang ini sepertinya tidak sepayah itu. Bagaimana jika dia benar-benar memenangkan kompetisi ini? Tidak bisa, aku harus memikirkan sebuah cara. Pergilah. Baik. Baiklah, langsung saja masuk ke pertandingan berikutnya. Selanjutnya saya akan mengatur seorang pasien. Untuk kalian masing-masing, kalian harus mendiagnosis penyakit pasien tersebut dan memberikan pengobatan. Wen Tangtang, tadi itu kamu hanya sedang beruntung. Namun setelah ini, sepertinya kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Pertandingan dimulai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Dokter, apakah keadaan saya sudah sangat parah? Tenanglah, selama ada saya di sini, kamu pasti akan baik-baik saja. Ini adalah keracunan. Wen Tangtang, apa yang kamu lakukan sambil melamun di sini? Apa kamu tidak melihat? Ningning sudah mulai mengobati pasiennya. Kamu tidak melakukan apa-apa di sini. Mungkinkah kamu memang tidak bisa? Benar Tangtang, kalau kamu memang tidak bisa sebaiknya,
Jangan dipaksakan, jangan sampai nanti terjadi masalah pada pasiennya, sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkannya. Apakah kamu percaya padaku? Wen Tangtang, lihat saja bagaimana kau akan bertanggung jawab jika membuat pasien ini tidak terselamatkan. Wen Tangtang, apa yang kau lakukan? Jika tidak bisa mengobati, kau boleh menyerah. Mengapa kau harus menyakiti pasien ini? Benar, Tangtang. Tidak memalukan jika tidak bisa menyembuhkan pasien. Jika hal ini sampai tersebar luas, orang yang tidak tahu akan mengira engkau sedang berusaha mencelakai nyawa orang. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Aku sudah berhasil menyembuhkannya. Hahaha. Memang pantas menjadi putri yang paling aku banggakan, karena sudah menyembuhkan pasien dalam waktu yang sesingkat ini. Coba katakan, penyakit apa yang diderita oleh pasien ini? Pasien menderita nyeri kepala dan tubuh yang disebabkan oleh serangan angin dingin dari luar serta denyut nadi yang terasa mengembang. Aku menggunakan metode akupunktur pada titik Hegu dan Feng Qi, serta titik tayang untuk meredakan nyeri dan mengusir angin dingin. Lalu aku meminta pasien meminum air hangat agar hawa dingin di dalam tubuhnya keluar melalui keringat. Ya, nona muda kedua Wen memang sangat hebat. Dalam waktu yang sesingkat ini, pasien sudah pulih sebanyak 70%. Sisanya hanya perlu dirawat dengan baik selama setengah bulan agar bisa pulih sepenuhnya. Terima kasih, dokter. Tadi kau hanya beruntung saja, tapi kali ini, aku ingin lihat bagaimana kau bisa menang dariku. Aku sarankan padamu, sebaiknya secepatnya enyah dari keluarga Wen. Belum tentu siapa yang akan menang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa darah ini berubah warna menjadi hitam? Kenapa darahnya berubah menjadi hitam? Tadi saat saya sedang memeriksa tubuh pasien, saya menemukan bahwa pasien menderita kanker payudara. Tetapi ini bukanlah hal yang paling merepotkan. Masalah yang paling sulit adalah pasien ini memiliki racun di dalam tubuhnya. Apa? Kenapa darahnya bisa mengandung racun? Siapa yang memberikan racun itu? Bagaimana mungkin? Benar sekali. Namun untungnya racunnya belum menyebar. Saya segera menggunakan jarum perak untuk memaksa racunnya keluar dari tubuhnya. Benarkah itu? Bisa mengeluarkan racun dalam waktu sesingkat itu hanya dengan jarum? Apakah kamu tidak mendengar ucapannya? Dia bilang racunnya belum menyebar. Berarti dia diracuni sebelum pertandingan dimulai. Siapa yang begitu tega sampai mencelakai pasien? Jangan-jangan orang keluarga Wen tidak ingin Putri Sulung Wen menang, sehingga sengaja mengatur semua ini? Masa sih? Itu benar-benar sangat jahat. Siapa lagi yang berani berobat ke keluarga Wen setelah ini? Semuanya jangan panik. Ini hanyalah pernyataan sepihak dari Wen Tangtang. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh juri. Pasien memang menderita kanker payudara, namun sudah disembuhkan oleh Putri Sulung Wen. Namun, berdasarkan pemeriksaan denyut nadi tadi, tidak ditemukan adanya racun. Apakah pikiranmu sedang bermasalah? Dr. Wen sudah mengeluarkan racunnya, lalu apa lagi yang ingin kamu periksa? Lalu menurutmu bagaimana cara memeriksanya? Seharusnya periksa apakah ada racun di dalam noda darah yang dikeluarkan tadi? Seseorang ambil noda darahnya untuk diperiksa. Ambil sampel darah untuk diperiksa. Baik. Suamiku, sepertinya ini tidak perlu. Sepertinya Tangtang berbohong karena dia takut kalah dari Ningning. Aku berbohong? Kalau begitu tunggu sampai hasil pemeriksaannya keluar. Dan lihat siapa yang sebenarnya berbohong. Tangtang, meskipun kamu kalah dari Ningning, kamu tidak akan rugi dan tidak perlu bersikap keras kepala, bukan? Sepertinya Wen Tangtang tahu dia akan kalah dan ingin menyeret keluarga Wen serta memfitnah keluarga Wen. Menantu seperti ini, keluarga Jiang tidak menginginkannya. Kebetulan sekali, hari ini aku juga tidak ingin melanjutkan pertunangan ini. Keterlaluan. Tuan Besar, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Umumkan hasilnya. Memang benar, ada kandungan racun di dalam sampel darahnya. Lalu kenapa jika ditemukan racun? Sepertinya dialah yang menaruh racun itu. Pasien itu tidak punya masalah denganku. Lalu apa motifku untuk meracuninya? Kamu takut kalah dari Ningning kami. Bibi Yang, maksud Bibi adalah, aku takut kalah dari Wen Chuning, sehingga aku sengaja meracuni pasienku. Hanya untuk menambah tingkat kesulitan, dan membuat diriku sendiri kalah dalam kompetisi ini. Benar, memang begitu.
Kenapa kalian semua melihatku? Bibi Yang, tidakkah Bibi merasa perkataan itu sangat lucu? Jika menggunakan logika Bibi secara terbalik, maka ada seseorang yang meracuni pasienku dengan tujuan untuk menambah tingkat kesulitan agar aku kalah dalam kompetisi ini. Apa yang kau bicarakan? Jadi kau mencurigai ibuku yang menaruh racun? Ibuku berada di sini sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Menurutku, kau hanya tidak punya kemampuan untuk mengalahkanku. Jadi kau sendiri yang menaruh racun untuk mengacaukan penilaian semua orang. Ibumu memang tidak pernah pergi. Tapi apa aku juga pernah pergi? Kau memang tidak pernah pergi. Tapi bukan berarti kau tidak bisa menyuruh orang lain. Menurutku hal ini pasti ada hubungannya dengan Nyonya Wen. Menurutku juga begitu, bisa dilihat dari ekspresinya itu. Itu dia, pasti dia. Sudah kubilang, lihat saja wajahnya yang merasa bersalah itu. Bicaralah. Kenapa diam saja? Apa yang kalian bicarakan? Hal ini bukan ibuku yang melakukannya. Kalian semua telah ditipu oleh Wen Tangtang. Sebelum pertandingan dimulai, apakah ada seseorang yang memberimu sesuatu yang aneh untuk dimakan? Ada seorang pria yang mengenakan pakaian yang sama dengan mereka, mengatakan akan memberiku sebuah obat yang bisa meredakan rasa sakit. Pergi, cari orang itu untukku. Baik. Apakah orang ini? Benar, memang dia. Tubuhmu masih butuh istirahat yang cukup. Pergilah istirahat dulu. Sini, pelan-pelan ya. Bicara, siapa yang menyuruhmu menaruh racun? Tidak mau bicara ya? Jika tidak bicara, aku akan segera melapor ke polisi dan menangkapmu. Tuan Besar, aku juga terpaksa. Itu Nyonya yang menyuruhku melakukannya. Apa yang terjadi? Sayang, aku sedang hilaf. Aku juga melakukannya demi anak-anak, demi kebaikan keluarga Wen. Aku takut Ningning sedih. Aku juga takut Tangtang tidak bisa mengelola klinik dengan baik. Aku berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Kamu juga melakukannya demi kebaikan keluarga Wen. Tetapi, jangan biarkan ada kejadian seperti ini lagi. Masalah ini sudah jelas, kamu pergilah dulu. Baik, Tuan Besar. Jadi begini saja selesainya. Ayah bahkan tidak bertanya pada pihakku, dan masalah ini selesai begitu saja. Bibi Yangmu juga melakukannya demi kebaikan klinik Lan Wen. Jika klinik itu jatuh ke tanganmu dan merusak reputasinya, apa kamu ingin semua orang menghujatmu? Jadi, pewaris klinik Lan Wen adalah Wen Chuning. Wen Chuning. Kenapa? Padahal yang memenangkan kompetisi ini adalah Putri Sulung Wen. Mengapa ahli warisnya malah menjadi nona muda kedua Wen? Lantas apa gunanya kompetisi ini? Kamu hanyalah seorang pekerja kasar. Mengapa aku harus menjelaskan hal ini kepadamu? Kamu pikir jika kemampuan medismu lebih hebat dariku, maka kamu bisa mendapatkan status sebagai ahli waris? Akulah putri yang paling disayangi ayah. Status ahli waris ini hanya akan menjadi milikku. Ayah, apakah ayah yakin akan terus memihak pada ibu dan anak itu? Memihak apa? Aku melakukan ini demi kebaikan klinik pengobatan keluarga Wen. Kamu tidak punya jaringan dan tidak tahu cara mengelola masa depan apa yang ada jika klinik ini jatuh ke tanganmu? Baiklah, jika itu yang ayah katakan, mohon para tamu yang hadir di sini hari ini menjadi saksiku. Mulai hari ini, aku Wen Tangtang memutuskan segala hubungan dengan keluarga Wen. Sejak saat ini tidak ada lagi hubungan di antara kita. Dasar anak durhaka, beraninya kamu memutuskan hubungan kekeluargaan denganku. Kepala klan Wen, hubungan keluarga hari ini, mau tidak mau, harus diputuskan. Kepala klan Wen, pertunangan hari ini, jika tidak diputus, harus diputus. Bagus, pemutusan yang bagus. Putri Sulung Wen, aku mendukungmu. Bagus. Kalau begitu, aku nyatakan di sini bahwa Wen Tangtang diusir dari keluarga. Sejak sekarang tidak boleh lagi masuk ke pintu keluarga Wen. Kelak segala tindakannya tidak ada lagi hubungannya dengan keluarga Wen. Paman Wen, berhubung sekarang Wen Tangtang sudah bukan lagi bagian dari keluarga Wen, bukankah pernikahan antara keluarga Jiang dan keluarga Wen seharusnya diganti orangnya? Sayang, bagaimana kalau membiarkan Ningning yang menikah dengan keluarga Jiang? Ningning, bagaimana menurutmu? Tentu saja aku bersedia. Bagus, bagus, bagus. Sungguh, pasangan yang saling mencintai. Untung saja aku sudah memutus hubungan dengan keluarga Wen. Kalau tidak setelah aku menikah dengan Tuan Muda Jiang, bukankah itu berarti memisahkan sepasang kekasih yang malang? Wen Tangtang, masalah ini adalah urusan pribadi antara keluarga Jiang dan keluarga Wen. Kau yang merupakan orang luar yang telah diusir, terlalu banyak ikut campur. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan orang-orang tertentu, kekayaan yang melimpah ruah. Sudah hilang pun tidak menyadarinya. Hanya segini saja kalian, juga tidak pantas. Ningning, pesta pertunangan hari ini adalah milik kita berdua. Haruskah kita mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan ini? Pengawal, usir Wen Tangtang dan teman kuli bangunannya ini dari sini.
Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Awas kalau ada yang berani menyentuhnya. Pewaris grup perusahaan Ji Yanzhou, melamar Nona Wen Tangtang. Tangtang, maukah kamu menikah denganku? Pewaris grup perusahaan Ji ini ternyata melamar Putri Sulung Wen yang sudah diusir dari rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Wen, cepatlah terima lamaran kakakku. Aku tahu. Kamu datang untuk menolongku. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi, aku tetap tidak bisa menerimamu. Kenapa? Apakah benar-benar sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita? Apa yang terjadi? Nona muda tertua klan Wen ternyata menolak lamaran dari pewaris grup perusahaan Ji. Dia itu orang terkaya di kota Jiang. Benar sekali. Wen Tangtang, kapan dia mengenal pewaris keluarga Ji? Kamu bilang kamu pewaris keluarga Ji. Memangnya benar? Kalau begitu, aku juga bisa bilang kalau aku ini penguasa langit. Aku pernah melihatnya di sebuah pesta sebelumnya. Tuan muda keluarga Ji sepertinya memang berwajah seperti itu. Tapi, bukankah Tuan muda keluarga Ji sedang mencari cinta sejatinya? Mengapa? Dia melamar nona muda tertua klan Wen? Jangan-jangan, nona muda tertua klan Wen adalah cinta sejatinya? Mungkinkah nona muda tertua klan Wen adalah wanita idaman masa lalunya? Wen Tangtang, ternyata dia adalah wanita idaman Ji Yanzhou. Tidak mungkin. Wen Tangtang, seseorang yang bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Bagaimana mungkin bisa mengenal tuan muda keluarga Ji? Oh, aku mengerti. Pasti kau yang merayu Ji Yanzhou dan naik keranjangnya. Kau benar-benar? Kau berani memukulku di depan banyak orang. Ucapanku benar, kan? Semuanya, ayo lihat ke sini. Wanita ini, demi mendapatkan kedudukan, rela menjual tubuhnya sendiri. Sekarang, setelah kedoknya terbongkar, dia malah marah karena malu. Wen Tangtang, tidak kusangka kau berani melakukan hal seperti ini. Merusak nama baik keluarga Wen di luar sana. Di hadapanku, berani memfitnah orangku. Kalian, sepertinya sudah bosan hidup. Benar. Apa kalian sudah bosan hidup? Mereka ini yang menindasmu. Bagaimana cara menanganinya? Urusanku tidak perlu kau cemaskan. Terima kasih. Kau sudah mengenal tuan muda keluarga Ji. Masih berpura-pura suci sekarang? Mungkin saja secara pribadi. Kau sangat liar. Dasar kau wanita jahat. Aku adalah putri kedua keluarga Wen. Apa hakmu memukulku? Oh, ternyata kamulah putri kedua keluarga Wen itu. Kira-kira tadinya aku menyangka kalau kamu adalah wanita gila yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Kau. Coba saja pukul aku kalau kamu memang berani. Setiap hari memaki orang lain, memangnya kamu sendiri merasa hebat? Semuanya, coba lihat wanita ini pada malam sebelum pertunangan kakaknya menjalin hubungan terlarang dengan calon kakak iparnya. Lalu kenapa? Toh sekarang orang yang akan bertunangan dengan Jiang Qi adalah aku. Benar. Lagi pula sekarang aku belum bertunangan dengan Wen Tangtang. Saat ini di dalam hatiku, hanya ada Ningning. Berarti kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Tangtang, katakanlah, bagaimana kamu ingin aku menangani mereka? Wen Tangtang ternyata bisa mendekati keluarga Ji, dan bahkan membuat Ji Yanzhou melindunginya dengan begitu tulus. Andai saja bisa menggunakan gadis ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Ji. Wen Tangtang ternyata bisa mendekati keluarga Ji, bahkan membuat Ji Yanzhou melindunginya dengan begitu tulus. Jika bisa menggunakan gadis ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Ji, pasti sangat bagus. Tuan muda pertama Ji, adalah keberuntungan Tangtang karena Anda menyukainya. Coba lihat, kapan waktu yang tepat, keluarga Wen dan keluarga Ji kami bisa berbesanan kapan saja. Kepala klan Wen, Anda benar-benar sangat pelupa ya. Bukankah kita baru saja memutuskan hubungan keluarga? Anda ingin siapa yang menikah ke sana? Wen Chuning? Oh, tidak. Wen Chuning dan Jiang Qi saling mencintai,
dia pasti tidak akan setuju. Lalu, di keluarga Wen ini, sepertinya tidak ada anak perempuan lain lagi kan? Jangan-jangan kepala klan Wen sendiri yang ingin menikah ke sana? Aduh, darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin keluarga bisa memutuskan hubungan begitu saja? Jadi, Anda benar-benar ingin aku menikah ke sana? Sudah kuduga. Kenapa kalian sekeluarga sangat tidak tahu malu? Aku beritahu ya, hari ini, mau tidak mau kamu tetap harus menikah. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana Anda memaksaku untuk menikah. Orang-orang, amankan Wen Tangtang untukku. Siapa yang berani? Bukankah ini orang-orang yang ada di klinik kemarin? Ini adalah wakil direktur Sun dari Rumah Sakit Cinta. Kenapa dia datang ke sini? Ini adalah acara keluarga Wen dan Jiang. Siapa yang bisa mengundangnya? Wakil Direktur Sun. Wakil Direktur Sun, saya kira Anda tidak akan datang hari ini. Direktur Lee, kalau saya tidak datang, maka direktur utama kita, bukankah akan ditindas habis-habisan? Jika kabar ini tersebar, mau ditaruh di mana muka kita? Ah iya, benar sekali. Pekerja kasar yang sedang berbicara dengan Wakil Direktur Sun. Ternyata, benar-benar, Direktur Lee. Lalu siapa direktur utamanya? Kenapa Anda datang ke sini? Saya dengar dari Direktur Lee bahwa hari ini adalah hari pertunangan Anda. Jadi, saya telah menyiapkan hadiah untuk memberikan ucapan selamat kepada Anda. Saya dengar dari Direktur Lee bahwa hari ini adalah hari pertunanganmu. Karena itu saya menyiapkan hadiah datang untuk mengucapkan selamat kepadamu. Lalu bagaimana dengan kalian? Acara sepenting ini. Bagaimana mungkin kami tidak hadir? Benar sekali. Sebenarnya, kami datang untuk memberikan hadiah pernikahan. Tidak menyangka ada orang yang begitu tidak tahu diri. Bahkan, berani menindas Dr. Wen kami. Sosok ini, bukankah Dekan Zhou dari Lembaga Penelitian Pertanian Nasional? Dia ternyata mengenal Wen Tangtang. Orang di samping Dekan Zhou. Bukankah itu Ketua Tong Mingyue, pengusaha mineral dunia? Dan juga itu, ketua dari Global Real Estate, Yang Wei Guo. Sebenarnya apa latar belakang Putri Sulung Wen sampai membuat begitu banyak orang penting sangat menghormatinya? Wen Tangtang, kamu hanyalah seorang putri, tidak berguna dari keluarga Wen. Bagaimana bisa mengenal begitu banyak orang hebat? Beraninya kamu bersikap tidak sopan kepada Dr. Wen. Apa kamu tahu siapa orang yang berdiri di depanmu ini? Kami bahkan tidak berani bicara seperti itu kepada Dr. Wen. Dari mana kamu mendapatkan keberanian sebesar itu? Kami bahkan tidak berani bicara seperti itu kepada Dr. Wen. Berani sekali kamu melakukan itu. Dia bukan Wen Tangtang. Lalu siapa lagi dia? Dengarkan baik-baik. Dia adalah direktur Rumah Sakit Jintang dan juga sosok tabib dewa yang legendaris, tamu dunia fana. Selain itu, dia adalah sosok yang sangat ingin didekati oleh banyak orang kaya meski harus menghabiskan seluruh hartanya. Aduh gawat, direktur kita benar-benar hebat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas adalah orang dari keluarga Wen yang paling tidak punya bakat di bidang medis. Kepala klan Wen. Apakah karena aku tidak punya bakat medis? Atau karena istri tercintamu itu yang selalu menekanku sejak kecil? Kamu pura-pura tidak tahu. Padahal kamu yang paling paham kebenarannya. Sayang, aku... Kenapa meski kamu punya pencapaian setinggi ini, kamu tidak membantu klinik klan Wen? Karena kamu mengungkit hal itu mengingatkanku pada sesuatu. Aku harus mengatakan bahwa, kepala klan Wen, kemampuan manajemenmu sangat buruk. Begitu banyak temanku yang membantumu secara diam-diam demi aku, tapi klinik klan Wen di tanganmu tetap saja terpuruk seperti ini. Maksudmu adalah klinik klan Wen bisa berhasil sampai sekarang karena bantuanmu? Benar sekali. Jika tidak, apa kamu pikir klinik kecilmu itu bisa terus beroperasi dengan lancar sampai saat ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin klinik klan Wen kami bergantung pada putriku yang tidak berguna ini? Tangtang, dulu, ayah yang salah. Ayah juga tidak menyangka bahwa ayah punya putri yang sehebat ini. Seandainya ayah tahu dari dulu, pasti ayah sudah menjadikanmu sebagai ahli waris. Tangtang, jika ibumu tahu dari alam sana, dia pasti akan merasa senang karena kita punya putri.
sehebat ini. Benar begitu kan? Jangan sebut ibuku. Kamu tidak pantas. Kamu justru mengingatkanku. Mengenai klinik klan Wen ini, aku jelas bisa mengambilnya begitu saja. Lalu untuk apa? Aku bersusah payah berebut posisi ahli waris dengan kalian? Apa maksudmu? Kepala klan Wen, saranku sebaiknya kamu angkat saja telepon itu. Apa? Rantai pendanaan klinik klan Wen terputus sepenuhnya? Ini perbuatanmu? Mungkin teman-temanku itu mendengar bahwa aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen, jadi sekarang mereka tidak ingin lagi menutupi kerugian keluarga Wen. Sekarang, aku ingin lihat klinik klan Wen ini di bawah pimpinanmu bisa bertahan berapa lama lagi. Papa bukan orang yang baik. Tang, mohon kepadamu, selamatkanlah Papa, ya. Kamu juga tidak mau melihat Papa bangkrut, benar kan? Ini semua salah yang Yufang, wanita jahat ini. Ini semua karena aku terpedaya olehnya. Pa, bagaimana bisa Papa bicara seperti itu tentang Mama? Kamu tutup mulut saja. Kepala klan Wen, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu bangkrut begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga yang diperjuangkan ibuku dengan nyawanya. Sekarang aku memberimu dua jalan. Yang pertama adalah turun dari jabatan, dan biarkan aku mengelola klinik klan Wen. Aku tidak akan mengurangi sedikit pun biaya hidupmu. Jalan kedua, tentu saja, klinik klan Wen ini tetap berada di tanganmu, dan bertahan hidup dengan susah payah. Aku ingin melihat, berapa lama lagi klinik klan Wen ini bisa bertahan di tanganmu? Kepala klan Wen, silakan pilih sendiri. Apakah ada jalan ketiga? Itu mengingatkanku. Aku bisa memberimu jalan ketiga, yaitu membiarkan orang lain mengakuisisi klinik klan Wen kita. Ketika saat itu tiba, mungkin hidupmu tidak akan senyaman sekarang. Silakan pilih sendiri. Silakan pilih sendiri. Aku pilih pilihan yang pertama. Ayah, jangan ditandatangani. Menjauhlah dariku. Minggir. Aku sudah tahu bahwa calon menantuku adalah orang yang hebat. Tang, waktunya sudah larut, mari kita segera melakukan pertunangannya. Nanti, kita pilih hari yang baik, Bibi akan mengadakan pernikahan yang megah untukmu dan Jiangqi. Bibi Jiang, sepertinya Bibi lupa bahwa acara pertunangan hari ini bukankah untuk putramu dan Wen Chuning? Ini semua salah Wen Chuning. Aku beritahu kamu, dia sangat licik. Aku dan Jiangqi telah terperdaya olehnya. Tapi tidak apa-apa, sekarang kami sudah sadar. Seberapapun banyaknya yang baik, tidak ada yang sebaik menantuku Tang. Ah, benar sekali. Tang, aku tulus padamu. Itu dia. Itu semua karena Wen Chuning. Wanita jahat itu, dia yang menggodaku. Jiangqi, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Wen Tang, kenapa kamu tidak pergi selamanya saja menyusul ibumu? Kenapa harus datang dan mengacaukan hidup kami? Jaga ucapanmu, jangan sampai aku mendengarnya untuk kedua kalinya. Dulu aku bisa menoleransi kalian bersikap kurang ajar di hadapanku, itu karena aku masih menghargai keluarga Wen. Sekarang, keluarga Wen tidak memiliki harga diri lagi di hadapanku. Kamu Wen Chuning kan? Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari Rumah Sakit Jintang. Tang. Apa ada hal lain lagi? Di antara kita. Sudah tidak ada kemungkinan lagi. Saat aku tahu bahwa kamu tidak tulus dalam hubungan ini, kita sudah tidak punya harapan lagi. Demi masa lalu kita, aku akan memberikan satu nasihat untukmu. Saat mencintai seseorang, maka bersamalah dengannya dengan baik. Saat sudah tidak cinta, maka jangan menyakiti. Itu adalah obat ramuan terbaru yang aku kembangkan, yang memiliki khasiat untuk memperpanjang usia. Kalian bagikan saja. Terima kasih, Dr. Wen. Selama itu adalah barang dari tangan Dr. Wen, maka nilainya tidak pernah kurang dari 20 triliun rupiah. Tidak perlu berterima kasih, karena pertunanganku sudah dibatalkan. Maka ayo kita pergi. Baik, Dr. Wen. Kak Aci, Wen Tang, perempuan jahat itu sudah pergi. Selagi para tamu masih ada di sini, ayo kita segera bertunangan. Pergi sana. Jangan kotori bajuku. Jiangqi, apa maksudmu? Maksudku adalah, sekarang kamu hanyalah bidak yang dibuang oleh keluarga Wen. Beraninya kamu membicarakan pertunangan denganku? Pantas saja, Wen Tang tidak menyukaimu. Hanya aku yang buta dan tidak berpikir jernih, sampai bisa menyukai sampah seperti kamu. Apa maksudmu? Kamu berani sekali bicara begitu padaku.
Dr. Wen, apa rencana kamu selanjutnya? Setelah mendapatkan kembali klinik yang dibangun ibuku dengan susah payah, aku berencana untuk mengembangkannya menjadi lebih besar. Dr. Wen, jangan ragu untuk mengatakannya jika Anda butuh sesuatu di masa depan. Kami bersedia melayani Dr. Wen. Benar. Kami bersedia melayani Putri Sun Wen. Terima kasih semuanya. Masuk. Komisaris Wen, Grup Farmasi Nasional Wenkang sudah berhasil melantai di bursa. Saat ini secara kumulatif telah menjalin kerjasama dengan ribuan perusahaan besar dan menengah di dalam negeri. Bagus, aku sudah tahu. Selama 1 tahun singkat masa jabatan Komisaris Wen, Anda telah melakukan reformasi besar-besaran, mengubah klinik Klan Wen yang kecil menjadi Grup Farmasi Nasional Wenkang seperti sekarang ini. Sekarang pendapatan bersih perusahaan telah melampaui 4 kali lipat dari sebelumnya, dan efisiensi di setiap departemen juga telah meningkat 2 kali lipat. Kita sekarang juga telah menjadi tolok ukur di mata para pesaing. Tenang saja, perusahaan kita akan berjalan dengan semakin baik ke depannya. Oh iya, ambilkan laporan keuangan bulan lalu untukku. Baik. Halo? Halo, putriku, ini sudah awal bulan. Bukankah sudah waktunya mengirimkan uang saku untuk ayah? Baiklah, aku mengerti. Nanti aku akan meminta sekretaris Lee untuk mengirimkannya kepadamu. Anu putriku, sejak Ning Ning bersujud 10.000 kali di depan makam ibumu tahun lalu, dia mengalami gegar otak yang parah, dan baru-baru ini kambuh lagi. Lalu Bibi yang juga didiagnosis menderita penyakit parah stadium akhir. Bisakah kamu turun tangan untuk menyelamatkan mereka? Ayah, aku masih tetap pada perkataanku. Siapa yang menanam kejahatan akan menuai balasannya. Biarkan mereka menanggung sendiri akibat perbuatannya. Hei, sudah 1 tahun, Presiden Ji ini setiap hari membawa bunga segar, datang menjemput Komisaris Wen pulang kerja, tanpa peduli cuaca. Ketekunannya benar-benar luar biasa. Benar sekali. Meski Komisaris Wen selalu menolaknya, tapi dia tetap datang setiap hari, tidak peduli seberapa larut Komisaris Wen lembur, dia selalu ada di sana. Seandainya aku juga punya pengagum seperti itu. Halo, Komisaris Wen. Halo, Komisaris Wen. Halo,